kondisi kita. Lah aku dari kecil tuh pulang sekolah masih SD, pergi ke hutan cari rumput gajah, kasih makan sapi. Dan itu bertahun-tahun, makanya gue nggak tinggi-tinggi. Oh di kepala gue susunan rumputnya tinggi. Seriously, dan itu ke hutan lewat sungai, lewat bukit-bukit, belum lagi dikejar ular berapa kali. Selamat pagi saudara, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Dan ada informasi terbaru, seorang selebriti papan atas baru saja membeli sebuah rumah mewah. Dan ternyata uangnya hasil dari pinjol. Ini ada sebuah pesan untuk Anda calon-calon artis, sebaiknya melakukan apapun, tindakan apapun juga melihat kemampuan Anda. Saya Jeremy Teti, kembali ke studio. Ladies and gentlemen, please welcome Uncle Jeremy Teti. Christy. Welcome back. Menyala nggak sih? Bukan lagi. Gak menyala doang sih, tapi kalau nggak salah berbulu juga ya nih ya. Menyala dan berbulu. Lihat wardrobe-nya hari ini pemirsa, bukan hanya dong. gold. Aku mau bertemu dengan Christy, gue harus totalitas from hair to toe. Bukan hanya gold statement, tapi ada bulu-bulu yang luar biasa. Makanya aku juga menyesuaikan dengan kalau ini agak gerak dikit aja lah ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Jeremy Teti. Dulu aku panggilnya Kak Teti karena dulu kita pertama kali dipertemukan oleh Trans TV juga di program Lomba Nyanyi. Ini seriusan ya. Tahun berapa ya Kak? 2000 berapa ya? 15 kali ya? 2000 mungkin kali ya, 2015 ada Lomba Nyanyi. Dan waktu itu aku adalah timnya Kak Teti gitu. Makanya manggilnya Kak Teti waktu itu. Hostnya tuh ada Kak Indri, ada ini Franda, ada siapa lagi ya? Ada Uya Kuya juga waktu itu. Jadi kayak banyak banget. Jadi bagi-bagi tim. Aku jadi mentornya kamu kan waktu itu. Aku bawa dia ke makeover ke salah satu di salon mewah. Bukan lagi. Makeover dia dulu. Takut banget loh. Tapi itulah ya perjalanan, kita nggak pernah tahu. Betul ya Kak Teti. Sekarang kita nggak boleh pakai nggak boleh panggil Kak. Karena ternyata aku harus panggilnya Uncle ya kan. Kenapa? Ya kakak aja. Jangan, karena ternyata musiknya bersama dengan ibu aku. Jadi aku seperti ibumu. Panggil aku Mama. Ma. Atau Umi. Jangan ya, jangan loh. Ini masih Uncle Teti ya kan. Apa kabar sih Kak Teti? Itu lagi langsung. Apa kabar sih Uncle Teti ya ampun. Kabarku ya dibilang sehat ya. Kayaknya 75% masih agak sehat, 25% masih dalam proses penyembuhan. Iya, Kak Teti ini tuh termasuk, udahlah Kak Teti aja lah ya. Kak Teti ini termasuk orang yang sering mampir ke iTalk dari zaman yang dulu, kita by phone ya, pernah juga, by Zoom, pernah, by telepon pernah. Ya ampun, waktu zaman iTalk masih ngebahas ramalan cuaca sama situasi kondisi terkini. Gila, itu lama banget. Iya, itu sebelum by phone banget. Jadi Kak Teti ini adalah bintang tamu yang lumayan awal di atas dan akhirnya untuk pertama kali hadir di sini. Betul sekali. Fantastis. Biasanya cuma by phone sama. Sekarang sidang ya. Betul sekali. Jadi balik lagi ke kondisi kesehatan Kak Teti yang memang 75% puji Tuhan, haleluya, sudah membaik. What happened with you? Biasalah. Batu itu datang lagi. Dan bersarang lagi di sini. Jadi sekarang katanya Kak Teti harus kemana-mana pakai ini ya, pakai alat ya, apa gimana? Enggak, udah copot. Udah copot. Jadi aku udah lega, baru beberapa hari yang lalu sudah dicopot selang-selang manja itu yang membuat aku tersiksa kemana-mana. Tapi sebelum itu dibawa kemana-mana berarti? Selama seminggu lebih kan dipasang, biar lancar jaya saluran-saluran itu airnya menuju ke laut gitu loh. Jadi tidak ada yang tersumbat lagi, sudah lancar jaya, itu satu tahapan. Itu salah satu tahapan yang untuk menuju sampai ke sini, ini belum. Begitu, jadi ya ini yang udah keempat kali. Orang sakit mah sekali, 2 kali. Ini 2 tahun sekali. Sekarang mah jadi setahun sekali. Kenapa sih Kak itu penyebabnya Kak? Asam urat. Orang nggak asam manis kayak enak gitu loh. Asam urat gitu loh. Apakah ini juga merupakan efek dari seorang Jeremy Teti ini, maksudnya pada saat menjadi news anchor, kita nggak pernah tahu ya. Kalau sekarang kan mungkin awareness seputar healthy lifestyle tuh agak menggaung. Dulu di kala itu Anda
siaran subuh in the morning, in the late night, makanan nasi goreng dan lain-lain. Apakah ini adalah sekarang buahnya? Nasi kotak mawar merah. Kardusnya mawar merah. Mawar itu merah. di semua stasiun TV hampir semua ada. Zaman dulu itu. Tapi benar nggak sih, maksudnya ada sumbangsih juga dari gaya hidup dulu yang maksudnya Betul. Karena kurang dulu oke. kan hidupnya tuh jam biologisnya nggak jelas. Betul. Kerjanya berangkat subuh sekitar jam 3 subuh itu selama 7 tahun. Terus yang pulang subuh sekitar 7-8 tahun. Wih, gila. Ya, Kamu hidupku berapa lama sih Kak? hampir 20 tahun. 20 tahun lah ya, Hampir 20 dekade tahun. ya semuanya ini. Lika-liku perjalanan seorang Kak Jeremy Teti ya kan. Lalu sekarang kita mulai juga, kalau tadi udah 20 tahun gitu ya perjalanan, nanti kita akan bahas juga in the middle, tapi betulkah pada 50 sekian tahun yang lalu pada saat Jeremy Teti ini masih kecil, Iya. kamu adalah seseorang yang pernah tinggal di pengungsian Kak Teti? Kalau tinggal di pengungsian mungkin nggak sampai ke sana. Tapi sekolah dengan para pengungsi, yes. Kamu di mana dulu Kak kecil? Kamu Di lahir Atambua, mana? lahir di Atambua. Atambua itu adalah salah satu kota di border antara Indonesia dengan Timor Leste. Kalau zaman dulu Timur Timur kan masih ada Portugisnya. Nah saya dilahirkan dan dibesarkan di sana. Jadi tahun 7 dari SD, pokoknya lahir sampai tamat SMA. Itu 17 tahun dong, lumayan. Iya 17 tahun aku hidup di sana. Terus. Ya itu prosesnya itu di sana. Jadi daerah konflik dan segala macam. Ya aku alami semua bagaimana lihat mayat, maaf ya korban-korban kena tembak dan segala macam. Ya aku sudah sering lihat. Jadi ambulans helikopter yang yang bawa serine dan segala kita masih kecil gitu. Ih siapa lagi yang tewas? Siapa lagi yang tewas? Itu di depan halaman sekolah. Jadi kita udah terbiasa. Aku sudah terbiasa. Kamu berapa bersaudara dari berapa? Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku 3 dari 6 bersaudara. Nomor 3 dari 6 bersaudara. Nomor 3 dari 6. Betul. Lalu masa kecil sampai masa remaja yang sungguh membentuk lah ya Kak di Atambua itu bukan hanya di daerahnya yang cukup jauh dari ibu kota, tapi terjauh, kan terluar, terpencil, lalu juga terbumbaya banget tuh ketika ada perang dan segala macam kan, korban dan segala macam. Lalu apa yang membuat Jeremy Teti kayaknya kok punya kemampuan komunikasi yang sungguh baik? Karena balik lagi kenapa aku tanya yang kecil, kan kalau dilihat maksudnya itu kecil banget. Banget. Dan gimana ketika ngelihat lagi, maksudnya gini loh, kita ngelihat sosok Jeremy Teti itu di dunia perankeran itu sebuah nama, sebuah brand lah. Begitu kita tengok lagi ternyata dia tinggal 17 tahun dan basicnya itu di tempat kecil dan penuh dengan konflik. Kampung betul-betul. Ya gimana ya? Aku mungkin dari dulu mungkin karena di sana kita bahasa daerahnya banyak. Jadi satu-satunya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sekolah dimanapun juga bahasa bergaul dan segala macam kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi jiwa reportasenya dari mana? Jiwa reportase itu karena hidup. Sudah terbiasa dengan suasana konflik, konflik batin iya, konflik benaran iya, konflik berdarah iya, di depan mata. Jadi sudah terbiasa. Jadi itulah yang membawa seorang Jeremy Teti dibawa bekalnya 17 tahun sebelum ke Jakarta ternyata mampir dulu ke Yogyakarta. Sebelum ke Yogyakarta saya ke Timur-Timur dulu. Ngapain, ke Timor Kak? Leste sana. Karena orang tua saya di sana. Saya dari kecil sudah hidup terpisah dengan orang tua. Tinggal sama siapa? Sendiri. Hah, sendiri banget? Sendiri banget. Di rumah sendiri? Sendiri aja. Masak apa segala macam? Saya kan bisa semuanya, serba bisa. Mau nyuci, ngepel, bikin sambal segala, garuk got, naik genteng juga bisa. Seriously. Gali sumur juga bisa. Enggak. Semua itu terbentuk karena semua itu kan terbentuk karena kondisi kita. Lah aku dari kecil tuh pulang sekolah masih SD, pergi ke hutan cari rumput gajah, kasih makan sapi. Dan itu bertahun-tahun, makanya gue nggak tinggi-tinggi. Oh di kepala gue susunan rumputnya tinggi. Seriously, dan itu ke hutan lewat sungai, lewat bukit-bukit, belum lagi dikejar ular berapa kali. Kalau di sana masih banyak ular, ular merah, ular kuning, ular hijau, ular yang lidah bercabang, kayak gue gitu bercabang gini.
Seriously itu ada di kampung gue Iya, tuh. betul. Zaman dulu tuh kayak gitu. Gila Aku setiap sih. hari pulang sekolah tuh harus pergi ke hutan cari kayu bakar. Kan belum ada kompor zaman dulu. Mohon maaf lahir batin ya. Manalah. Pakai kayu bakar dan itu sekalian cari rumput, kasih makan sapi. Duh. Kenapa? Ini Ya Allah, kayaknya kenapa difoto? udah lumayan ini deh. Oh, udah ini lumayan. SMP loh ini. SMP Ah. kelas 2 kalau nggak salah tahun 81. Ih, takut banget loh kumisnya. Zaman dulu tuh kayak ini mangkalnya dia jembatan. Oh iya. Jembatan tuh iya, simbol iya. loh kalau di Takut daerah. Oh ini udah kenal kota. udah kenal kota. Udah di Jogja udah kuliah ini tahun 90 ya kalau nggak salah. takut Biasa dulu banget. suka ikut lomba-lomba audisi. Jadi foto-foto gini dipersiapkan untuk lomba-lomba di mana-mana gitu. Oh loh. gitu. Lanjut. Jadi memang sekecil itu. Ya Allah. Bisa nggak disimpan dulu? Bisa Hey, nggak nanti Pak dulu? Prawan, nanti dulu. Ya Allah itu kan buat contoh untuk pangkas rambut di bawah pohon. Gila. Jadi hidupnya memang semandiri itu. Iya, terbentuk Terus? dari kecil. Dari Atambua ke Timor Leste dulu berapa lama? Di Timor Leste 2 tahun, Oke. udah kuliah, itu lulus SMA. Di sana Ambil apa kuliah, Kak kuliahnya? Sospol jurusan administrasi negara. Karena bokapku ASN, jadi pinginnya aku menggantikan, biasanya begitu. Lalu setelah 2 tahun kenapa Yogyakarta? Setelah itu kok lama-lama aku kayaknya ini bukan gue gitu loh. Memang dari kecil, dari SMP, aku udah bercita-cita lihat siaran berita TVRI, dunia dalam berita tuh pantengin setiap malam. TV masih hitam putih ya. Kalau sekarang udah berwarna semua. Terus pakai kaca warna ada, belum lahir mungkin. Pakai kaca berwarna, ada orange, ada biru, ada segala macam. Nah itu aku pantengin tiap malam. Aduh lihat penyiar TVRI bisa jalan sama Presiden Soeharto ke berbagai negara, wawancara di atas pesawat, terus dinner dari dalam pesawat dengan Presiden. Aduh kok bisa ya mereka seperti itu? Kok pintar-pintar kayak gitu? Itu membakar jiwaku ya, membakar jiwaku. Imajinasiku tuh liar. Bisa nggak sih aku seperti itu? Itu SMP. Aku sudah bermimpi seperti itu. Pingin jadi seorang presenter berita di televisi. Wow, luar biasa sih. Itulah proses awalnya. Nah dari Timor Leste, aku pernah magang di RRI Dili. Kebetulan penyiarnya itu dosen tempatku. Udah kamu ikut temenin aku dong siaran. Udah mulai ngoceh-ngoceh dikit, belajar ini, belajar itu. Ya udah. Nah dari situ, aduh kayaknya nggak bisa deh kalau hidup di kampung terus di daerah sana ya. Harus mengejar cita-cita ini. Gimana caranya? Harus ke Jakarta? Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena nggak tahu, belum ada jalurnya. Kalau ke Yogyakarta, guru-guruku di sana rata-rata lulusan dari Yogyakarta. Jadi mereka bisa pokoknya kalau ke Yogyakarta kuliah di sini, cari kos kayak gini, biaya hidup segini. Jadi matematikanya bisa dihitung sama orang tua. Kuliahnya waktu di Jogja ngambil apa Kak? Lanjutkan. Melanjutkan. Jadi kuliah itu. Sampai lulus S1? Sampai lulus S1. Jadi S1 sebagai? Sarjana sosial politik, Sospol. Dan aku sebelum kuliah S1-nya selesai, aku ambil pendidikan berikutnya, sekolah broadcast. Oh gitu. Nah, disitulah yang mendidik saya selama berapa tahun ya. Nah, itu pengajarnya kan dari TVRI, dari RRI dan MMTC Yogyakarta. Nah, itu mereka mendidik. Untuk membentuk seorang jadi presiden. Mulai bagaimana cara memasang dasi, memakai jas dan segala macam, belajar on screen dan segala macam, belajar make up sendiri dalam kondisi darurat harus bisa. Tapi karena lulusan dari Sospol tadi, betul nggak bahwa pernah bekerja sebagai admin dengan gaji Rp100.000 per bulannya? Iya. Iya ya, luar betul. biasa. Aku lulus kuliah tahun 92. Belum lahir Eke? Serius? 95? 94 aku udah on air. Nah itu dia, maka dari itu pemirsa lalu. Iya itu. Sampai di mana? Lulus kuliah. Admin, 100.000. Kuliah terus kerja di salah satu industri handicraft di Yogyakarta. Dan ternyata di dalam handicraft itu juga ada industri papan dari kayu sengon putih. Dan ternyata itu kan aku ekspornya ke Jepang, beberapa port di sana. Dan kalau handicraft itu dari kayu-kayu, bikin toys, bikin boneka-boneka, ekspornya ke Amerika, bayarnya di sana. Nah, itulah ya belajar pertama di situ, 1 tahun pertama. Gaji Rp100.000 per tahun bulan. 93. 93 ya, waduh luar biasa. Dapat makan sekali lumayan.
Lumayan banget. sayur asem. Tinggalnya di mana, Jakarta apa Jogja? Masih kos di Jogja. Masih kos di Jogja Ngekos ya. di Jogja. Terus akhirnya di Jakarta tahun berapa Kak? Aku ke Jakarta, aku di Surabaya dulu. Oke, Jogja, Surabaya. Nah, Jogja Habis ke Surabaya 2 tahun 94, aku diterima di stasiun di sana. Nah, di sana aku bekerja 2 tahun sebagai announcer continuity, penyiar yang menyampaikan teaser program-program berikutnya. And after that, pindahlah ke Jakarta tahun 96. Gaji pertama di sini 1.100.000. Per bulan ya? Per bulan. Lumayan loh untuk 96 ya? Enggak ya? Kelinci ya? Oh kelinci ya nih? UMR-nya udah 2 jutaan waktu kalau nggak salah deh. Nah ini nih yang menarik nih ya, kadang-kadang kan itu bukan cuma dari dulu doang ya Kak. Beberapa orang lah atau mungkin beberapa anak magang sekarang tuh suka nyampe lah di telinga. Atau mungkin di sosmed lah. Duh kok kayaknya misalnya gaji penyiar tuh banyak hal ya. Yang di mall-mall pun juga termasuk kan announcer ya. Nah kadang-kadang itu kan kok cuma segini ya. Maksudnya itu kadang-kadang ada di beberapa tempat, nggak selalu UMR aja nggak nyampe. Nah. Iya kan? Kamu yang sebagai 20 tahun udah bekerja dan pernah mengalami itu bahkan juga sempat mengeluhkan itu ngeliatnya gimana Kak? Ya tergantung apa ya tempat kita bekerja. Bagaimana orang menghargai Anda, prestasi Anda, karya Anda, hasil kerja Anda. Ya kan dulu kan ya suka nggak suka. Gue suka sama lu jilat gue kasih lu bagus. Straight to the point gue. Begitulah nasibnya. Kalau Anda tidak bisa memihak, Anda selalu non-blok seperti gue. Apa non-blok apa? Non-blok tidak memihak fraksi kiri, fraksi kanan, dan ini dan itu, gerbong ini, gerbong itu. Ya aku posisi netral, independen, profesional, ya udah terima nasib. Tapi kan bisa bertahan sampai 20 tahun. Mencoba untuk bertahan. Tapi pernah nggak hidupnya setelah ini ya, setelah maksudnya udah di TV yang cukup oke lah, kita nggak sebut stasiun TV-nya nggak enak juga. Udah kerjanya lumayan oke, let's say udah lebih dari 10 tahun berkarir. Kekurangan nggak bisa makan karena ya uangnya nggak cukup aja. Kalau dibilang kekurangan makan enggak. Nggak bisa ya? Karena di kantor ada nasi kotak itu. Jadi bungkus, seriously gue bungkus bawa pulang. Betul. Serius. Betul, ngapain gue hidup, orang betul. hidup lagi ngirit-ngiritan. Ya apalagi zaman kerusuhan Mei tahun 98 itu. Kan susah ini itu, apa-apa semua serba mahal. Dolar dari 2.500 naik ke 17.000. Nah itu jadi, mumpung di kantor ada makanan, kita bungkus bawa pulang. Nah itu salah satu strateginya. Dan ya beruntunglah tahun 98 saya sudah bisa beli rumah. Puji Tuhan beli banget cash. Zaman dulu beli cash. Ingat gak berapa tahun 98 rumahnya artinya? Aku beli rumah itu yang sampai aku tinggal sekarang itu 24.600.000. Iya, dan harus ya, dibayar 1 bulan harus lunas. Pusing kan kepala gue, uangnya dari mana? Gue pinjam sana, pinjam dari adik-adikku. Kumpulin dong 1 juta. Pokoknya gimana caranya biar aku ada tabungan sedikit. Nah aku dulu pernah tinggal di mes kantor selama 1 tahun lebih. Nah itu kan bisa buat nabung. Iya, karena itu kan buat mes nabung. kan udah segala macam. Dapat makan, antar jemput segala macam. Oh uang gaji gue utuh. Nah di situ aku bisa nabung, nabung. Nah itu. Tapi dulu kan untuk lowongan tuh bukan belum open sekarang ya, belum ada internet dan segala macam. Kamu tahu pindah dari Surabaya, Jogja dulu ke Surabaya. Aku ngelamar. Iya Surabaya. Itu ngelamar langsung ke stasiunnya gitu ngelamar ya? tuh on the spot gitu. Bawa map zaman dulu ya, merah kuning biru itu. Door to door. Oh, wow. Ditolak udah biasa. Diusir security pernah. Nginep di terminal? Iya berkali-kali. Oh wow. Ya gak punya duit. Lu mau nginep di hotel, ngaca kali gue. Iya benar. Ya udah tidur di terminal kan gratis. Mandi cuma 1.000. Terminal Purabaya, Bungurasi Surabaya. Itu gue nginap berkali-kali. Tidur aja di situ. Aman. Kan dari Jogja naik bus malam 3.500 kalau nggak salah ya. Naik yang ekonomi. Jadi malam kan gue nggak pakai AC juga aman. Sampai Surabaya subuh. Mandi-mandilah di situ di terminal. Pagi-pagi udah rapi-rapi. Naik bus Damri dulu ke terminal berikutnya. Setelah itu ganti lagi angkot. Nah dekat kantor naik taksi ala-ala. Jadi gaya pakai jasnya di dalam taksi untuk ngelamar. Jadi meyakinkan orang gitu loh. Sampai sana mau ngapain? Security-nya di Surabaya tuh. Mau ngelamar. Taruh aja tuh di pos satpam. Wih gue digituin kurang ajar. Enggak, saya itu dari Jogja Pak. Saya sudah janjian sama orang HRD. Orang HRD-nya siapa? Gue mengarang bebas. Serius? Serius gue harus ngarang. Bagaimana dalam kondisi kayak gitu? Gue jauh-jauh loh bang duit banyak ke Surabaya. Mau ngelamar waktu itu. Taruh aja di situ. Enggak, aku pengen bertemu dengan HRD, aku bilang gitu. Kan aku udah janjian sama dia. Iya.
bilang Pak Bambang siapalah kau bilang gitu. Gue ngarang padahal waktu itu. Orang datang jemput gue, duduk di lobi, minta berkas-berkas dilihat, terus lihat aku, lihat aku. Oh, prestasi ini ada, punya pendidikan broadcast dan segala macam. Zaman itu belum ada orang-orang yang lain. Nah disitulah aku mulai disuruh ikut audisi selama 5 tahap tuh 5 bulan baru sampai lolos. Ratusan orang. Kandidat lainnya juga ratusan gitu ya? Ratusan orang, gak gampang loh. Itu se-Indonesia Raya di situ.